gitu. Sehingga teman-teman bisa ngelawan inflasi jadi lebih bagus gitu. Investasi kita jadi lebih berkembang. Jadi fokusnya itu di yield-nya kayak gitu. Nanti kalau misalnya harga obligasi pasti akan naik lagi. Dan percaya saya kalau lihat tuh kalau nggak salah obligasi itu sekitar 3 tahunan udah pasti kita nggak bakal rugi. Karena kan kita udah dapat let's say yield 7%, ya itu 7% per tahun kan. Ya kalau kita jual nih katakanlah oh obligasinya harganya turun nih, kita jual, ya udah kita main rugi cuma 1% di harga jualnya itu. Tapi kan kita udah untung 7% setiap tahunnya dari kuponnya. Jadi obligasi nggak akan rugi kayak gitu. Paling cuma kalah dengan instrumen lain. Jadi gimana? Jadi banyak juga ya Pak manfaatnya ya dari obligasi itu sendiri ya. Iya, iya. Jadi strateginya kurang lebih ya ketika ada krisis itu terutama ya timingnya yang paling bagus tuh ya pada saat kayak sekarang ini. Nah, Gitu kayak wah Ca- ketakutan dan lain sebagainya gitu. nah untuk caranya Pak untuk meninjau yield maturity-nya tuh gimana tuh Pak? Yield to maturity-nya. Oh, oh iya. Kalau untuk meninjaunya gampang sih. Jadi sebenarnya ya saya sendiri baru coba-coba ya untuk aplikasi investasiku gitu. Saya lihat di aplikasi investasiku ini ada, jadi teman-teman tinggal masuk di obligasi. Nah, di situ ada kupon dan juga yield to maturity. Tinggal lihat itu aja, gitu. Kalau misalnya pakai aplikasi lain pun saya yakin juga ada, gitu. Harusnya ada ya. Tapi kalau di investasiku, ini saya lihat ada nih, gitu. Dulu sebelum kenal investasiku, saya beli di lewat bank. Di bank juga ada yield to maturity-nya, gitu. Jadi bisa dilihat sih. Harusnya pasti bisa, gitu. Nah, cara memilih obligasi yang tepat nih menurut Pak Alex gimana Pak? Ya itu, kita lihat yield to maturity-nya. Jadi makin tinggi makin bagus sudah. Kayak gitu. Jadi nggak usah pusing kayak harga belinya dan lain sebagainya. Yang Nah, penting kita lihat yield to maturity tinggi. nah jadi tuh obligasi cocok banget sih untuk pemula ya Pak Alex. Mungkin Pak Alex bisa share Ya, alasannya tuh untuk pemula kenapa mesti banget beli obligasi di investasi. uh, ya yaitu tadi. Contoh nih, kayak misalnya sekarang situasi tidak jelas. Maksudnya tidak jelas tuh kayak, aduh takut nih nanti Amerika naikin suku bunganya lagi. Ya kan? Oh, di satu sisi kita takut perang gitu kan. Ada perang kan di luar sana. Risiko perang itu apa? Ya risiko perang itu adalah ya krisis gitu. Nanti oil naik, ya kan, harga minyak naik dan lain sebagainya. Apalagi perangnya di Timur Tengah sana gitu kan yang berhubungan sama minyak pasti di sana. Nah, itu risikonya tinggi sekali. So, dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian ini dan kita juga after Covid, nah investasi paling aman nih menurut saya obligasi gitu. Karena bisa dibilang apa ya? Kayak mengalahkan inflasi bisa, ya kan? Obligasi kan tadi saya bilang kan yield to maturity-nya sekarang 7%-an. Inflasi di Indonesia awalnya berapa sih? 5%. Udah kalah gitu kan? Udah pasti kita menang gitu. Tapi kalau mengalahkan oh saham ada yang naik ratusan persen. Yes, ya kita nggak bisa menang lewat itu. Cuma kan balik lagi saham juga bisa turun. Gitu. Kalau obligasi kita pasti menang punya kalau misalnya kayak investasi dalam 2-3 tahun kayak gitu. Kalau menurut Pak Alex, risiko yang terjadi saat investasi di obligasi itu apakah bisa diminimalisir nih Pak? Oke, nah jadi teman-teman harus mengetahui dulu karakter obligasi. Obligasi itu mirip kayak misalnya kita minjemin uang ke teman, gitu. Nah terus temennya menerbitkan surat perjanjian akan balikin duit itu di waktu sekian. Nah selama duit kita dipinjemin ke teman itu, maka kita dikasih bunganya, gitu. Atau kalau di obligasi itu namanya kuponnya. Jadi bukan diangsur balik ya, tapi dikasih kuponnya. Nanti dibalikin 100%. Jadi kita dapatnya itu 100% modal plus kuponnya atau bunganya. Nah, ketika kita mau minta balik. Nah, resikonya pinjemin uang ke orang atau ke temen apa? Bisa nggak balik, ya kan? Ya kan? Tapi kalau nggak balik, udah pasti masuk ke ranah hukum. Dan ujung-ujungnya pasti balik. Karena obligasi itu wajib untuk dilunasin. Karena utang. Beda sama saham. Saham mau orangnya delisting dan lain sebagainya ya udah selesai. Gitu karena saham itu kepemilikan. Beda. Kita sama-sama memiliki. Tapi kalau obligasi itu hutang. Nah, kan
ada resiko itu, obligasi sendiri sebenarnya dibagi dua. Ada obligasi pemerintah dan juga obligasi corporate, perusahaan. Saya pribadi, saya kurang suka untuk obligasi perusahaan. Kenapa? Ya bisa aja perusahaannya bangkrut, akhirnya jadi repot kita. Dibalikin sih dibalikin, tapi repot aja gitu loh. Kayak kemarin tuh ada obligasi salah satu perusahaan yang besar, akhirnya nggak bisa bayar kan karena bangkrut, akhirnya obligasinya dikonversi menjadi saham, biasanya kayak gitu. Ujung-ujungnya juga bisa rugi juga gitu kan. Di situ. That's why saya pilih yang aman, yaitu obligasi negara. Nah, kapan obligasi negara ini bisa tidak dibalikin ke kita? Ya ketika negara kita bangkrut. Tapi kalau negara bangkrut udah pasti, ya itu chaos banget lah. Ibaratnya nggak usah mikirin obligasi aja gitu. Kita makan besok aja, kita juga bingung gitu kan. Kalau negara bangkrut gitu kan. Nah, so ya sangat percaya sama negara Indonesia, pasti bertumbuh terus, bagus. Makanya obligasi ya kita beli aja obligasi negara. Itu udah paling aman. Kayak gitu. Nah, kalau dari sisi returnnya, resikonya tadi saya bilang kan, kupon tuh nggak mungkin negatif. Harga obligasinya mungkin negatif, tapi kuponnya pasti positif. Makanya kita pilih yield to maturity yang paling besar. Jadi teman-teman tuh dapat yang besar. Kayak gitu. Nah, Pak Alek, ada pertanyaan lagi nih Pak dari IG Live kita kali ini. Nah, ada yang bertanya apakah obligasi itu bisa dipindah tangankan, Pak? Iya, benar. Dipindah tangankan tuh bukan ke orang ya, tapi kita balikin. Yang tadi saya bilang kan, ilustrasinya, saya pinjem duit ke orang. Tapi sekarang saya butuh duitnya lagi nih. Jadi di perjanjian itu saya bisa oper ke orang lain, tapi lewat dia juga. Kayak gitu, jadi saya balikin lagi. Atau mungkin kadang nih ada obligasi primer yang di buyback sama penjualnya. Contoh misalnya bank yang jual nih, di buyback. Gitu kan sama banknya. Biasanya mereka nawarin. Kayak gitu. Jadi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kita ditawarin. Ada juga kayak gitu. Jadi obligasi pasti untung punya. Gitu kan. Pasti untung. Karena rebutan juga. Ya kan ada kuotanya loh obligasi itu. Jadi bukan berarti kita punya uang terus kita bisa gitu. Belum tentu. Kayak contoh kemarin obligasi lagi menarik banget kan. Itu nggak usah awal November kemarin. Minggu lalu. Itu lagi menarik banget karena udah kelihatan nih, udah apa ya, kalau bahasa teknisnya itu bottoming ya, udah di bawah gitu kan. Kelihatan udah, wah ini udah murah semua nih. Yield to maturity-nya 7% ke atas semua. Which is suku bunga bank cuma berapa sih? 6% doang kan. Ini udah 7%. Udah pasti untung kan kita kan. Nah, jadi apa namanya? Semuanya menguntungkan, otomatis orang berebutan kan. Nah, itu susah banget loh untuk beli obligasi kemarin. Jadi rebutan, kuotanya habis terus. Nanti di refill lagi, kuotanya habis terus kayak gitu. Jadi obligasi juga kita rebutan juga teman-teman. Nah, karena ya banyak orang mau. Iya sih. Nah, menurut Pak Alex, obligasi apa nih Pak yang paling diminati untuk dibeli untuk saat ini Pak? Oke, buat pemula mungkin kalau nggak mau pusing, ya belilah yang primer. Ibaratnya kita nih apa ya, kayak pemula untuk beli properti. Paling gampang kan beli properti baru, simple, ya kan? Tapi kalau kita udah mengerti karakteristik obligasi, risiko-risiko obligasi, tentunya karena udah ada, ibaratnya kita bayar harga untuk ilmu itu kan, kita udah belajar, kita udah experience, ibaratnya kalau kayak orang tuh udah ngerti tentang properti, ya pasti dia beli properti bekas, gitu. Which is kita belinya FR. Kupon lebih tinggi, ya kan? Tapi kan perlu PR ya untuk memilihnya, mana yang bagus dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya simple juga sih. Ya memilihnya tinggal yield to maturity itu aja. Simple. Gitu, ilmunya tuh sederhana sekali. Nah, jadi di situ sih kalau saya pribadi saya lebih suka di FR. Tapi kalau buat teman-teman mau coba ini yang benar-benar belum pernah obligasi, ya silakan coba obligasi yang primer yang ditawarin pemerintah. Langsung gitu loh. FR itu juga punya pemerintah, cuma maksudnya itu biasanya udah launching duluan, udah launching berapa tahun yang lalu. Terus apa namanya, dia itu lebih jangka panjang, di locknya lebih jangka panjang. Cuma kita bebas jual belikan sebenarnya. Cuma ada risiko market aja, kayak gitu. Cocok juga ya Pak buat investor yang mengejar capital gain gitu ya Pak? Iya, betul. Gitu, bisa dijual belikan. Kalau misalnya nanti obligasi naik, ya udah pasti kita untung dari capital gain-nya. Itu FR. Dan gitu. di
dijamin juga oleh negara ya kan Pak kalau untuk Ya, obligasi. karena yang menerbitkan obligasinya itu negara. Tapi kalau misalnya corporate, ya yang menerbitkan corporate. Kayak gitu. Kalau untuk jatuh temponya obligasi FR tuh bagaimana Pak? Nah, macam-macam kan. Contoh nih, saya ambil contoh, saya buka aplikasinya investasiku ya. Itu contoh kayak FR76. Itu jatuh temponya 15 Mei 2048. Tapi ya kita nggak perlu hold sampai selama itu. Kalau kita rasa kayak, oh kita butuh uang dan kita mau jual, ya udah bisa. Kayak gitu. Nah, jatuh temponya kan ini cukup lama ya Pak kalau untuk obligasi FR ini sendiri ya Pak? Jatuh temponya, iya betul. Tapi kan kita bisa jual beli bebas. Nah ini nggak tahu teman-teman lihat nggak? Kalau di aplikasi investasiku loh, ada capnya gitu kan. Nah jadi udah kelihatan nih, udah turun banget gitu. Jadi ya bisa dibeli, kayak gitu. Oke. Nah, selain FR, obligasinya itu apalagi nih Pak yang cocok untuk pemula Pak? Nah, kalau untuk benar-benar pemula yang tadi saya bilang, obligasi yang diterbitkan sama pemerintah, yang baru, Pemerintah. langsung. Maksudnya yang primer gitu. Yang kayak ST, ORI, SBR. Karena itu harganya udah di-lock gitu. Dan teman-teman belinya di harga par. Oke. Nah, masuk ke dalam sesi pertanyaan nih Pak, ada inovatif investing nih bertanya nih Pak, misalkan beli FR, yield to maturity-nya 7%, kupon 6,5%. Berapa yang diterima setiap tahun? 6,5% atau 7%-nya nih Pak? Yang diterima adalah, jadi gini teman-teman. Yield to maturity ini udah dihitung ya, berdasarkan dari harga beli saat itu sama kuponnya. Jadi netnya itu YTM, kayak gitu. Jadi yang kita terima adalah ya kuponnya sebenarnya. Tapi kalau ditanya net kuponnya berapa, ya YTM itu. Gitu. Jadi contoh nih, misalnya saya ambil contoh ya, FR76. Kita kalau mau beli FR76, sekarang harganya 104,37%. Artinya kalau kita mau beli 100 juta, ya kita harus keluar uang 104 juta. Kuponnya dia adalah 7,375 harusnya. Dia dibuletin sama investasiku 7,38%. Nah, berarti kan kuponnya itu 7,38% dari 104 juta. Nah, netnya adalah 7,05%. Nah, kayak gitu loh. Tapi kita nggak usah pusing nih ngitung netnya berapa, yaitu yield to maturity di situ. That's why saya bilang kan, yield to maturity yang tertinggi yang kita ambil. Karena udah dihitungin, gitu. Kalau kita hold sampai mature, itulah kupon yang kita dapat setiap tahunnya, sekitar 7%. Gitu, sederhana sih. Gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang kan suku bunga tuh masih flattening ya Pak, belum turun juga. Nah, Belum, bagaimana timing malah naik dalam kemarin. membeli FR? Nah, timing yang tepat nih Pak untuk beli FR gimana nih Pak? Timingnya ya ketika suku bunga naik, otomatis kan yield naik, harga obligasinya turun. Yield dan harga obligasi itu pasti berkebalikan, gitu, kontra ya. Nah, jadi ya kapan timingnya tepat adalah ya saat ini. Makanya minggu lalu saya beli langsung, gitu. Dan teman-teman tadi kan sempat lihat kan grafiknya kan. Saya bukain obligasi manapun udah pasti turun gitu. Tuh, let's say kita lihat yang 3 bulanan. Tuh, akhir Oktober kemarin turun, gitu. Dan saya udah lihat itu sinyalnya udah, ya pasti udah mau naik gitu. Makanya saya beli minggu lalu. Udah kelihatan, oh ada kenaikan ya udah langsung beli. Kayak gitu. Itu kalau timing ya. Tapi menurut saya sih untuk beli obligasi itu nggak perlu timing yang gimana pun, gitu. Yang kayak wah saya harus nungguin gini gitu. Kecuali udah naik banget ya oke lah. Mungkin kita tunggu karena tetap ada koreksi. Cuma ya menurut saya sih nggak perlu yang gimana-gimana. Yield 7% tuh besar loh. Kita dapat 7% setiap tahun tuh besar sih menurut saya. Nah Pak, ada pertanyaan juga nih, apakah harus menyimpan untuk obligasi yang jenisnya seperti ORI dan sukuk retail tuh hingga jatuh tempo nih Pak? Nah,
Kalau untuk ori, sukuk retail itu kan produk primer. Dan itu kan jatuh temponya sekitar 2 sampai 3 tahun doang. Menurut saya sih ya simpan aja. Kalau saya pribadi saya simpan sampai mature gitu. Tapi kalau teman-teman butuh uang, balik lagi kita lihat karakteristiknya ya. Kalau kayak ori kita bisa perdagangkan. Kalau SBR dan juga ST nggak bisa, ya kan? Saya tahu saya itu di lock, ada di lock. Kalau nggak salah 1 tahun pertama baru 1 tahun pertama bisa, terus nanti di lock, gitu. Nah itu harus dibaca tuh karakternya kayak gimana. Tapi kalau saya pribadi, yang primer tuh saya kebanyakan akan hold. Dan rata-rata obligasi yang saya beli, kebanyakan saya jarang jual belikan. Kebanyakan saya hold. Even di reksadana penanaman tetap pun saya hold. Gitu. Karena obligasi karakternya udah pasti naik terus. Oh, iya. Kayak gitu. Nah, berapa persen sih Pak biasanya pajak obligasi yang kita beli gitu Pak? 10% sekarang. Dulu 15%, sekarang 10% terhadap kuponnya. Kalau teman-teman belinya reksadana penanaman tetap, itu udah net ya. Jadi nggak ada pajak lagi. Udah net dalam NAV-nya.